Dan kemudian John Baptist pun berangkat ke kota Grace untuk memulai pembelajaran dan akan menjadi seorang psikopat di sana. Kita lanjut ya boy. Kemudian John Baptist di tengah perjalanannya ia kembali menyadari harum yang dia rindukan selama ini. Ternyata itu adalah harum dari wanita di dalam kereta kuda yang berjalan melewatinya. Dan John Baptist pun akhirnya menguntit wanita itu sampai ke rumahnya. Kemudian scene beralih ke tempat pemetikan bunga, di mana John Baptist belajar teknik penyimpanan bau yang sempat dibahas tadi. Normalnya sih yang disimpan baunya adalah bunga. Namun sampai titik ini kita sudah tahu kalau John Baptist adalah orang yang enggak beres. Kemudian ia mencoba mengekstrak bau wanita menggunakan alat enflores yang ada di tempat kerjanya. Seperti upaya yang sebelumnya, kali ini John Baptist pun gagal dan juga hampir ketahuan oleh atasannya. Layaknya seperti ilmuwan yang penasaran, John Baptist melakukan percobaan berikutnya. Tentunya hal ini ia lakukan dengan menghabisi nyawa seseorang. Namun akhirnya ia pun berhasil. Karena keberhasilannya ini, John Baptist kembali ke tempat Laura, yaitu seorang wanita yang ia temui di kereta kuda kemarin. Momen John Baptist pun sangat tepat karena Laura dan teman-temannya sedang bermain petak umpet. Jadi dia akan lebih gampang buat menculik salah satu dari mereka. Namun ternyata John Baptist justru mendapatkan sepasang wanita kembar untuk dijadikan parfum. Di adegan berikutnya kalian bakal melihat keampuhan parfum buatan John Baptist, di mana atasan John Baptist yang marah-marah justru berubah menjadi lunak setelah mencium parfum yang dibuat oleh John Baptist. Di sisi lain, ada dua mayat wanita yang ditemukan di sebuah danau, sehingga membuat kalangan orang-orang kaya di Grace khawatir soal nyawa mereka. Hal ini tidak menghentikan John Baptist, karena ia harus terus-menerus mencari wanita untuk dijadikan parfum. Sementara itu, kota Grace tentu saja tidak tinggal diam, dan mereka pun melakukan pengawasan penuh pada orang-orang yang mereka anggap mencurigakan. Bahkan saking paranoidnya orang-orang di sana, mereka pun saling membunuh. John Baptist yang sudah mengumpulkan banyak parfum pun kekurangan satu lagi untuk koleksinya, yaitu Laura. Tidak lama setelah kengerian ini, warga Grace pun bersukaria karena ada pria yang mengaku sebagai pembunuh. Namun tentu saja pria tersebut bukanlah John Baptist, dan ayah Laura pun menyadari hal ini. Meski menjadi sedikit pertengkaran, ayah Laura berhasil mencegah John Baptist yang hampir membunuh Laura. Di sisi lain, John Baptist semakin barbar karena berhasil masuk ke dalam kamar Laura secara diam-diam. Keesokan harinya, John Baptist bergegas bangun karena sadar bahwa Laura telah dibawa pergi oleh ayahnya ke rumah temannya, yaitu rumah Mervis. Sembari John Baptist mengikuti Laura, seekor anjing dari korban John Baptist menemukan rambut majikannya di kamar John Baptist. Dan hal ini juga disadari oleh atasan John Baptist, sehingga John Baptist pun ketahuan. Polisi pun mulai menyelidiki tempat John Baptist dan menemukan banyak rambut lain. Dan tentu saja hal ini belum diketahui oleh John Baptist. Karena perjalanan yang sangat jauh, maka Laura dan ayahnya beristirahat di suatu penginapan. Dan John Baptist yang sadar akan hal ini pun melancarkan aksinya di malam hari. John Baptist yang sudah selangkah untuk membunuh Laura sempat ragu setelah melihat wajah cantiknya. Namun ia akhirnya tetap melakukannya. Dan keesokan harinya, ayah Laura terkejut setelah melihat anaknya sudah tak bernyawa. Goblok. Meski berhasil mendapatkan cairan dari Laura, perjalanan John Baptist juga harus berakhir sebagai sang pembunuh berantai. Pasalnya, ia digerebek oleh para polisi dan lalu diinterogasi oleh ayah Laura. Dan kelihatan banget kalau sang ayah sangat dendam dengan John Baptist. Sampai-sampai ia mengancam dengan kata-kata yang menyeramkan, dan John Baptist pun tak berdaya. Ia cuma bisa pasrah karena dia ditenggelamkan beberapa kali oleh ayah Laura.
Selanjutnya, hari penghakiman pun datang dan banyak banget warga yang datang untuk menyaksikan hukuman John Baptist. Tak lupa, warga itu pun mencaci maki seperti layaknya haters yang ada di Indonesia ini. Dan akhirnya kita sampai di scene awal film tadi. Di sini John Baptist yang masih menyimpan parfum Laura langsung menggunakannya untuk mengendalikan pikiran orang di sekitarnya. Dan benar saja, ketika ia datang ke tempat penyalipan, orang-orang justru terpukau pada John Baptist. Mereka pun menyatakan kalau dia tidak mungkin bersalah, dan sambil mengeluarkan sapu tangannya, John Baptist pun kembali menebar pesona melalui parfumnya. Dan semua orang pun bersorak, bahkan sampai pendeta sendiri pun menganggap John Baptist sebagai seorang malaikat. Gila nggak tuh efek parfumnya? Jomblo harus koleksi ini biar semua wanita nempel, biar bisa diajak ke kosan boy. Lanjut, sontak semuanya terpukau kecuali ayah Laura. Ternyata kegilaan tidak hanya berhenti di situ saja. Di tengah momen itu justru John Baptist mengingat wanita pertama yang ia cintai. Singkat cerita, semua warga Grace bangun dari peristiwa yang aneh itu tanpa ada John Baptist di sana. Dan ternyata John Baptist sudah berjalan kembali ke Paris. Tidak ada yang mempertanyakan soal keberadaan John Baptist karena mereka sendiri lupa apa yang telah terjadi. Sesampainya di Paris, John Baptist pun langsung menuangkan parfum Laura ke tubuhnya sehingga ia dapat dicium, bukan dicium ding, dimakan habis oleh orang-orang di sekitarnya. Dan John Baptist pun mengakhiri hidupnya dengan cara ini karena John Baptist tahu ia tak bisa hidup normal seperti orang lain. Film pun tamat.